Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo UPBJJ Palembang dengan NIM 05 0548748836, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Tugas 1, mata kuliah Pancasila. Kita bakal menjelaskan latar belakang sejarah kisah lahirnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari suatu dunia dan kondisi bangsa Indonesia. Pada pertengahan tahun 1945, saat itu Perang Dunia Kedua sedang memasuki fase akhir dan Jepang yang tengah menjajah Indonesia mulai merasakan tekanan kekalahan. Dalam upaya mempertahankan pengaruh sekaligus menenangkan kekuatan nasionalis Indonesia, pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai langkah persiapan, pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk sebuah badan bernama Dokuritsu Junbi Kosaiki yang dikenal dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan segala hal penting, termasuk perumusan dasar negara, sistem pemerintahan, dan ekonomi bagi Indonesia merdeka kelak. Sidang BPUPKI pertama itu dilaksanakan tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan di gedung Chuosang-in di Jakarta, tempat yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sedangkan ini menjadi titik awal lahirnya dasar negara Indonesia. Sidang dihadiri oleh anggota BPUPKI yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk perjuangan kemerdekaan, tokoh agama, intelektual, dan birokrat. Sedangkan ini dipimpin oleh KRT DR Radjiman Weddiodingrat. Para tokoh bangsa mengajukan gagasan tentang dasar negara yang akan menjadi pondasi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dari negara: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, dan pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin menekankan bahwa dasar-dasar ini merupakan akar dari sejarah dan peradaban yang telah berkembang di Indonesia. Soepomo pada hari berikutnya menegaskan konsep negara berdasarkan persatuan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat, demokrasi, dan keadilan sosial. Dia mengatakan pentingnya mufakat dan nilai kekeluargaan sebagai roh kehidupan bangsa. Pidato paling monumental disampaikan oleh Presiden kita Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut ia mengajukan 5 prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Dari bahasa Sanskerta panca, 5, sila itu prinsip atau dasar. 5 prinsip ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato Soekarno ini diterima dengan antusias dan menjadi dasar penting untuk membentuk negara. Panitia 9 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan naskah dasar negara. Dari usulan-usulan yang muncul, anggota panitia ini termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan beberapa tokoh lainnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Namun ada perbedaan penting di sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai akibat dari kompromi dengan kelompok agama.
Proklamasi kemerdekaan dan penetapan Pancasila pada tanggal 17-18 Agustus 1945 setelah Jepang menyerahkan pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Situasi politik berubah cepat pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang untuk menegaskan konstitusi dan dasar negara. Dalam sidang tersebut, sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa tanpa tambahan yang mengikat pelaksanaan syariat Islam. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan menghormati keberagaman agama Indonesia. Rumusan ini kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pembelajaran penting dari proses lahirnya Pancasila, penghargaan terhadap perbedaan dan toleransi. Perubahan sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan penghormatan pada semua agama, keyakinan, dan diskriminasi tanpa musyawarah dan mufakat sebagai cara mengambil keputusan. Proses panjang perumusan Pancasila dengan melibatkan banyak pihak dari berbagai latar belakang memperlihatkan betapa pentingnya diskusi dan kompromi demi kepentingan bersama. Persatuan dalam keberagaman berbagai pandangan dari tokoh nasional berhasil disatukan dalam 5 sila yang menjadi fondasi persatuan bangsa yang majemuk. Sikap keadaan sosial dan kemanusiaan negara ditempa bukan hanya untuk melayani kekuasaan, tapi untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat nasionalis dan cinta tanah air. Semua proses lahirnya Pancasila dilandasi sebagai cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat yang menjadi tumpuan perjuangan kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.